Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, di tempat kudus-Mu sekarang.
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita malam hari ini berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah ini. Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan malam hari ini. Satu tujuan kami rindu untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
dahsyat dalam perbuatan-Mu Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hidup. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sambil bangkit berdiri jemaat Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus. Amin, amin. Allah yang kudus, layak disembah. Mari sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Sujud kepada. Amin, amin, amin. Sungguh-sungguh katakan. Di
sembah Tuhan. Kami rindu lewat pujian kami, berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk meninggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. 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 Haleluya. Tuhan Yesus itu baik, amin. Amin. Mari kita ekspresikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bernyanyi bagi Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hey! People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are. Sama-sama. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Woo! Good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Sama Tuhan, sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good. One more time. You are good all the time, all the time. You are Lord, you are good and your mercy endureth forever. Kasih setianya kekal bagi kita. Lord, you are good and your mercy. Mari jemaat Tuhan, sambil angkat tangan menyatakan kebaikan Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing it one more time. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah! Woo! Lord, from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you.
Kita semua merasakan kebaikan Tuhan, amin. Tiba saatnya kita beritakan kebaikan Tuhan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi. Sama-sama. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Sama-sama katakan. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang menentukanku. Mari angkat tangan, katakan. Beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ceritakan kebesaran-Mu, kekuasaanmu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, dan setia beritakan namamu Yesus. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Mari sama-sama akui di hadapan Tuhan. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku, mengingatkan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan. Are you ready? One, two, three. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ceritakan kebesaran-Mu, kekuatanmu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, dan setia beritakan namamu Yesus. Pusing memuji Tuhan. Mari tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita serukan. Hey, 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 sama-sama. Mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Saya mau cuma Tuhan saja. Sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Akan kebesaran-Mu, kekuatanmu. dahsyat, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita.
Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi firman pada malam hari ini. Biarlah setiap hati kita yang datang di tempat ini menjadi tanah yang subur. Dan saya percaya, teramat percaya, kita yang datang pada malam hari ini tidak akan sama lagi ketika kita pulang. Mari jemaat Tuhan, kita buka hati kita dan perkatakan pujian ini dari dalam hatimu. Perkatakan dengan iman. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, lebih dalam lagi kita perkatakan pujian ini. Katakan, saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan iman, tapi perkatakan pujian ini. Katakan, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dan jemaat Tuhan katakan dari dalam hatimu. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir
lagi berjemaat Tuhan saja dengan sungguh-sungguh. Yesus, kau perlu kasih-Mu. Yesus, kau perlu kuasa-Mu. Sekali lagi, katakan Yesus, kau perlu kasih-Mu. Dengan urapan-Mu, jamah dengan kuasa. Kami mau satu-satunya dalam hidup kami. setiap langkah. Yesus, Yesus. Tuntun langkah kami. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau malam hari ini. Jamaah setiap hari. Jamaah setiap hari. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
berhembus, berhembuslah sekarang. Dengan lembut sama-sama katakan berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Sama-sama katakan urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Beranilah. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan kami rindu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi nyatakan kerinduan kita malam hari ini. Biar Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa malam hari ini. Tepuk tangan 1 menit buat Tuhan. 1 menit buat Tuhan. 1 menit buat Tuhan. Tepuk tangan dia yang hadir malam hari ini menjamah setiap kita. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. 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 Amin. 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 Kami rindu harapan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami yakin Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Saat Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami tahu berkat-Mu turun atas kami. Urapan-Mu turun atas kami, menjamah setiap hati kami. Membuat hati kami yang keras menjadi seperti tanah yang gembur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mau buka hati kami. Kami membuka telinga kami membuka pendengaran kami fokus mendengarkan firman Tuhan malam hari ini.
Kami tahu dan yakin percaya ada suatu pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami malam hari ini. Dan pesan firman Tuhan itu akan mentransformasi kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan tutup bungkus kami Tuhan. Kami tahu ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami. Melalui notif-notif WA, melalui notif-notif IG, apapun itu yang mengganggu kami. Konsentrasi kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya malam hari ini kami pulang tidak sama lagi saat kami datang. Kami membawa berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Ya. Shalom. Luar biasa ya malam hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan berbicara di bulan ini, sepanjang bulan ini, GBI itu berbicara mengenai iman dan pelayanan intergenerasi. Ya, iman dan pelayanan intergenerasi. Apa itu pelayanan intergenerasi? Jadi pelayanan intergenerasi adalah pelayanan yang kemudian tanda kutip ya, membangkitkan pemimpin-pemimpin muda di gereja lokal. Itu namanya pelayanan intergenerasi. Ya, di gereja ini juga sama. Salah satu misi di gereja ini adalah empowering young people. Jadi kita sangat-sangat yang namanya kita sangat-sangat akan memberdayakan anak muda. Makanya boleh dilihat ya dari depan cuma pemain keyboard aja yang kelihatan kayak 15 tahun. Gitu ya. 15 tahun yang lalu dia umur 30 ya. Gitu ya. Artinya sekarang sudah tertebak sendiri begitu. Baik, malam hari ini saya kalau dikatakan memberdayakan orang muda, lalu yang berkhotbah di sini adalah saya terus, kayaknya saya berbohong. Setuju atau setuju? Ya harus setuju ya. Maka malam hari ini bukan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Veronica Mugabe. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke. Pasti kalian kaget kan? Saya lebih-lebih. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita berdoa yuk. Soalnya saya agak gugup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu hamba adalah manusia yang tidak cakap untuk berbicara. Oleh sebab itu, saya serahkan segala kelemahanku, kata-kata yang keluar dari mulutku ini biar mengandung kuasa yang daripada Tuhan. Kata-kata yang keluar dari mulutku Engkau sederhanakan Tuhan, agar mudah dimengerti, dapat dipahami dan sampai kepada jemaat-Mu yang membutuhkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Perkenalkan nama saya Veronica. Ini adalah pertama kali saya harus berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan karena kita anak muda, jangan terlalu kaku ya, soalnya bikin tegang. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman dan teknologi. Jadi kenapa harus ada teknologi dan kenapa kita perlu membahas ini di gereja. Jadi teknologi itu perlu ada, yang pertama karena memang kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan itu, Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Jadi karena sebagai ciptaannya, kita juga punya rasa kreativitas yang sama. Kita ingin melakukan sesuatu, membangun sesuatu, menyusun sesuatu dengan ide-ide kita. Tapi bedanya kalau kita membangun sesuatu, mendesain sesuatu dari bahan-bahan yang ada. Tapi kalau Tuhan, Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Baik, itu yang pertama mengenai teknologi. Dan kedua, kenapa teknologi perlu berkembang, harus berkembang dan terus berkembang? Karena kebutuhan kita terus berkembang juga. Nah, teknologi pada dasarnya dibuat karena memang manusia membutuhkan hal-hal yang membantu dia, mempermudah dia untuk mengerjakan sesuatu, menyelesaikan sesuatu. Nah, karena kebutuhan kita semakin berkembang, semakin bertambah, maka teknologi pun demikian. Manusia dengan kreativitasnya ingin menciptakan sesuatu yang ingin mempermudah pekerjaannya,
cepat selesai dengan waktu yang cepat. Singkatnya kita mau sesuatu yang praktis untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya nih, kita dulu suka, misalnya orang tua kita dulu ulek cabai, bahan-bahan yang diperlukan untuk bumbu-bumbu di dapur memasak itu pakai cobe ya guys ya, sorry. Tapi sekarang kita sudah punya mesin, kita sudah mendapatkan sesuatu yang mempermudah kita, teknologi yang mempermudah perempuan-perempuan atau mungkin ada laki-laki yang hobi memasak untuk mengolah itu menjadi lebih cepat. Mesin itu namanya apa? Blender. Puji Tuhan ada yang suka memasak. Jadi itu alat-alat yang diciptakan untuk mempermudah kita dengan waktu yang singkat tanpa mengeluarkan tenaga yang lebih untuk melakukan sesuatu. Lalu kalau kita tahu teknologi itu membantu kita, apa yang perlu kita pelajari dari teknologi? Nah ternyata teman-teman, saudara sekalian, teknologi itu punya dua sisi. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah hari ini kita akan belajar dari kisah yang kita kalau dari anak sekolah minggu itu pasti sudah diceritakan sama guru sekolah minggu kita, yaitu Menara Babel. Mari kita buka dalam Kejadian 11. Kejadian 11 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat yang ganjil dan teman-teman saudara sekalian akan baca ayat yang genap. Menghormati firman Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kita baca sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, kita baru saja belajar kisah mengenai pembangunan Menara Babel ini. Tadi saya katakan bahwa teknologi itu punya dua sisi. Ada sisi negatif, sisi positif. Teknologi itu sama sekali tidak salah teman-teman. Karena yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ini membantu kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah yang menjadi salah tergantung dari orang yang menggunakan itu. Akhirnya kita akan melihat apakah teknologi ini berakhir positif atau berakhir negatif dari bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Tujuan kita menggunakan teknologi itu. Nah, kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada dari pembangunan Menara Babel. Dari pas ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, sebenarnya tidak ada kesalahan di sana. Karena manusia mulai mengkreasikan sesuatu untuk melakukan kebaruan-kebaruan dan yang mereka bangun itu hal yang menarik, hal yang baik gitu. Tidak ada yang salah di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain pada ayat yang ketiga, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Sorry guys, baru pertama kali, lupa.
Oke, jadi di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, tidak ada yang salah dari teknologi. Semuanya baik-baik saja. Hingga tibalah pada ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita tidak terserah ke seluruh bumi. Lihat kata yang di highlight itu, kalimat yang di highlight itu, kita dirikan, marilah kita dirikan bagi kita. Nah, Tuhan mau buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang percaya, apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar dari kisah ini bahwa mereka pada awalnya memang tujuannya sudah bukan untuk Tuhan, untuk diri mereka sendiri. Jadi ada self-center di sana, teman-teman. Usaha yang mereka lakukan untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Nah, dari pembacaan kita dari ayat 1 sampai 3 itu baik-baik saja teknologinya. Kemudian muncul ayat yang keempat ini, dikatakan mari kita dirikan bagi kita. Nah, kesalahan pertama yang mereka lakukan adalah self-center. Mereka melakukan segala sesuatu untuk diri mereka sendiri. Nah, mari kita cek hati kita hari ini. Apa yang sedang kita bangun? Untuk siapa? Untuk apa? Untuk diri kita sendiri kah? Untuk memuliakan Tuhan kah? Kita yang paling tahu apa yang sementara kita kerjakan. Apa yang ada di tangan kita pakai untuk apa. Seharusnya apapun yang kita lakukan dengan fokus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan fokus untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ini kesalahan yang pertama yang mereka lakukan. Mereka menggunakan teknologi yang mereka bangun saat itu untuk memuaskan keinginannya mereka sendiri. Self-center. Kita bisa lihat dengan teknologi yang ada di tangan kita. Karena kita bicara tentang teknologi, contohlah yang paling dekat dengan kita, yaitu handphone. Handphone di tangan kita ini adalah teknologi, teman-teman, jemaat Tuhan sekalian. Nah, sekarang apakah teknologi yang ada di tangan kita ini, handphone yang ada di tangan kita ini, kita pakai untuk memuliakan Tuhan atau untuk memuaskan keinginan kita sendiri? Misalnya kita buat story tentang, kita pasang ayat Alkitab di sana, atau kita kutip khotbah-khotbah dari pendeta, atau kita buat story potongan-potongan khotbah dari pendeta-pendeta. Kelihatannya rohani ya teman-teman. Kelihatannya kita tuh rohani sekali. Tapi ternyata di balik itu semua kita punya tujuan yang lain. Kita mau singgung temannya kita sebenarnya. Kita mau singgung orang yang baca. Kita punya tujuan yang lain. Kita mau supaya kemarahan ini tersampaikan kepada seseorang yang kita tujukan. Supaya kita merasa puas kalau dia lihat story-nya kita. Selanjutnya, handphone di tangan kita, awalnya kita pikir kita minta sama orang tua kita untuk misalnya beli kuota karena kita mau mengerjakan tugas kan. Kebanyakan dari kita mahasiswa dan kita harus memerlukan kuota, memerlukan handphone untuk menyelesaikan tugas-tugas kampus kita. Tapi pada akhirnya kita menggunakan kuota kita kebanyakan untuk apa? TikTok, apalagi? YouTube, Mobile Legend, apalagi? Banyak, dan kita tahu itu. Tapi kita lanjut aja terus gitu. Barang-barang di tangan kita kemudian menjadi negatif. Hasilnya menjadi negatif karena kita tidak memikirkan bahwa apa yang kita lakukan ini apakah untuk Tuhan atau untuk diri saya sendiri. Jadi cek kembali, HP di tangan saya ini lebih banyak saya pakai untuk apa? Untuk
sebarkan jadwal ibadah kah, untuk ajak teman ibadah kah, untuk telepon orang tua, untuk tanya teman ground yang sakit, atau kita pakai untuk hal-hal yang tadi gitu. Kita yang paling tahu gitu. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita menggunakan semua yang Tuhan percayakan bagi kita, baik itu handphone di tangan kita, apapun, uang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yep, lanjut. Ya, kalau tujuannya kita untuk memuliakan Tuhan, kita pasti memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik ini bisa kita lakukan kalau kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah, kita belajar dari orang yang tidak sepenuh hati, yang setengah hati itu, misalnya dapat jadwal, mengeluh, dapat jadwal pelayanan, mengerjakannya tapi bersungut-sungut. Atau misalnya disuruh orang tua sambil banting-banting pintu. Atau apalagi, kita yang paling tahu. Karena tidak sepenuh hati, pekerjaan yang ringan itu jadi berat teman-teman. Betul enggak? Betul. Kita banyak mengeluhnya, tapi tidak akan terjadi kalau kita itu sepenuh hati. Kalau kita itu melakukan semuanya untuk Tuhan, kita akan memberikan sepenuh hati. Tapi kalau kita tidak, tujuannya memang bukan untuk Tuhan, kita tidak akan mengerjakannya sepenuh hati. Jadi belajarlah untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik, yang sepenuh hati kita. Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Segenap, bukan setengah. Amin? Amin. Oke, kita juga perlu berhati-hati karena akhirnya self-center ini, sifat self-center ini ketika kita menggunakan teknologi di tangan kita dengan salah, kemudian teknologi ini bisa menggeser posisi Tuhan. Kita mulai mentuhankan teknologi. Bagaimana caranya tahu kalau kita mentuhankan teknologi? Kan kita tidak sembah-sembah handphone. Bisa kita cek dengan melihat orang-orang yang mulai kecanduan dengan handphone. Kemana-mana kita enggak bisa kalau enggak bawa handphone. Kita perlu bawa handphone untuk komunikasi satu sama lain. Tapi ada orang yang sudah jadwal tidurnya sudah kacau karena main handphone. Ada orang yang dengar khotbah sambil main handphone. Loh. Secara tidak sadar teman-teman, kita mulai mentuhankan teknologi. Kita sudah mulai bergantung pada teknologi. Kita tidak lagi bergantung pada Tuhan. Ada lagi contohnya. Kita bangun pagi, apa yang duluan kita cari? Apa? HP kan? Tuhan tidak lagi yang prioritas dalam hidup kita. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita cari HP, emang kalau kita, misalnya kalau orang pacaran, kalau misalnya dia sayang, enggak tahu lah. Pasti yang pertama itu dia memprioritaskan pasangannya kan? Ya harusnya sih, enggak tahu juga. Kalau orang sudah punya pasangan, misalnya suami istri, Kak Esra sama Kak Debbie misalnya, atau Kak Peter. Misalnya, pasti akan prioritaskan istrinya dong, daripada orang lain, betul enggak? Betul. Nah, kita anak-anak Tuhan yang masih jomblo ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya kita perlu Tuhan dalam hidupnya kita, kemudian kita mulai menggeser posisi Tuhan. Dalam hatinya kita itu mulai tidak ada rasa membutuhkan Tuhan. Kita mulai mengisi Tuhan itu dengan hal-hal yang kita rasa kita lebih perlu. Nah teman-teman, kalau kita perlu Tuhan, yang kita cari adalah Tuhan. Tapi ternyata kita lebih perlu apa? HP. Wow, saya juga bergumul sih beberapa waktu yang lalu, tapi puji Tuhan sekarang sudah merdeka ya. Saya sudah
Berdoa dulu. Alarm bunyi pokoknya cari, matikan, bangun berdoa. Puji Tuhan. Ya harus penuh perjuangan ya teman-teman. Karena kita tidak tahu caranya iblis untuk memakai alat-alat di sekeliling kita untuk bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu cerdik untuk melihat itu. Perlu hikmat Tuhan. Perlahan tapi pasti. Tapi teman-teman, firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Lihat kanan kirinya dan bilang, bangun berdoa kau pagi. Puji Tuhan. Tuhan itu rindu sama kita teman-teman. Seperti seorang bapa merindukan anaknya. Saya perhatikan ketika Kak Esra itu pulang kantor, dia pasti akan cari Dev dan bermain dengan Dev. Sama kayak kita. Seberapa rindu sih kita sama Tuhan. Seberapa kita katakan kita butuh Tuhan. Tapi kenyataannya kok kita sepertinya sibuk sekali. Sampai kita bisa melupakan Tuhan. Sibuknya ngapain? Apa? Scroll. Sampai ada jadwal ibadah, kita bilangnya sibuk. Padahal waktunya kita itu kebanyakan lagi berbaring, tidur enak di kos-kosan sambil scroll HP. Paling banyak alasannya kita tuh sibuk. Padahal kita tahu kita bisa mengatur waktu kita, tapi ya sudah, waktunya kita sudah terisi dengan scroll handphone itu, dengan story yang kita buat, atau dengan membaca story-nya orang lain. Saya berdoa biar kita semua hari ini dengar firman Tuhan ini, kita punya pikirannya kita itu mulai dibaharui dengan firman Tuhan. Hingga besok pagi kita bangun, kita mulai berdoa. Amin. Kita juga perlu berhati-hati terhadap teknologi teman-teman, jemaat Tuhan sekalian. Karena kita mulai mengukur diri kita dengan berapa banyak like yang ada di Instagram kita, dengan berapa banyak like yang ada di story-nya kita. Kemudian kita mulai kecewa ketika sedikit yang like postingan kita. Makanya tidak jarang orang-orang menampilkan yang terbaik, yang fancy, yang mahal di postingannya mereka. Karena ingin mendapatkan like dari orang lain. Kita mulai merasa senang dan bahagia ketika kita punya banyak like. Kita disukai oleh orang banyak. Dan kalau sedikit like-nya kita mulai kecewa dan merasa ada yang salah. Ada yang kurang dari saya. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus berkata kamu berharga. Kamu dikasihi. Sampai Tuhan memberikan nyawanya. Kita lupa itu kan? Totally lupa. Ini mulai berbahaya karena kita mulai mengukur diri kita dengan pandangan orang lain terhadap kita. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Akhirnya teman-teman, teknologi ini bisa melahirkan self-center yang tadi kita lakukan, melahirkan kesombongan dalam diri kita. Mari kita baca di ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Cari nama ini bicara tentang kesombongan teman-teman. Orang menggunakan medsos untuk pamer. Itu sombong. Juga termasuk orang yang suka sindir orang lewat medsos. Atau sebaliknya orang yang suka tersinggung lewat medsos dan balas. Itu juga sombong. Kenapa? Karena keduanya merasa lebih dari yang lain. Saya merasa lebih dari dia yang bikin status singgung saya dan saya balas karena saya merasa lebih dari dia seharusnya. Tapi pada saat kita membalas kita berdua sama aja. Amin? Ya bertobat ya, saya sudah bertobat. Saya pernah melakukan itu. Lalu memangnya apa yang salah dari kesombongan? Memangnya kenapa kalau sombong gitu? What's wrong? Asik. Yang pertama, kesombongan adalah sifat yang ditentang sama Tuhan.
Yakobus 4 ayat 6 berkata, karena itu ya katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jelas ya teman-teman. Kesombongan bisa membuat Goliat dikalahkan oleh Daud. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan teknologi, dengan handphone yang ada pada kita, dengan sosial media kita. Hati-hati. Jangan sampai kita sombong. Yang kedua, kenapa? Apa yang salah dari kesombongan? Orang yang sombong itu ternyata susah diajari, teman-teman. Karena kita selalu merasa diri paling benar. Betul? Jadi kalau ada orang yang merasa diri paling benar berarti lagi sombong. Atau mungkin karena dia merasa memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain punya. Atau lebih tinggi dari orang lain, misalnya pangkatnya, atau jabatannya, kekayaannya. Saya merasa uang saya lebih banyak dari kamu. Mulai sombong. Susah diajari teman-teman. Makanya puji Tuhan, kalau di gereja ini ada orang-orang yang kaya, yang diberkati oleh Tuhan tapi tetap rendah hati. Amin. Amin. Jadi kalau yang berbahaya itu bukan kekayaannya, tapi hatinya. Jadi kalau mau kaya, siapkan hatinya dulu. Banyak-banyak dengar firman dulu. Amin. Supaya kita bisa mengendalikan dirinya kita tidak sombong. Yang ketiga, apa sih yang berbahaya dari kesombongan ini? Orang sombong juga ternyata merasa dirinya mampu dan tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan orang lain. Padahal jelas-jelas kita manusia ciptaan Tuhan dan kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Tadi yang saya bilang, waktu bangun pagi, kita tidak mencari Tuhan karena kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Kita tidak mau bergabung dalam komunitas-komunitas di gereja karena kita merasa kita bisa sendirian, kita bisa menjaga iman kita sendirian. Kita merasa tidak perlu baca Alkitab karena kita merasa kita sudah cukup tahu. Ada teman saya tanya, kamu baca Alkitab bagaimana? Maksud saya bacanya satu pasal kah? Atau berapa ayat sehari? Dia bilang, saya baca Alkitab itu dari FYP yang lewat. Coba. Saya baca Alkitab dari FYP yang lewat. Emang boleh? Emang itu cukup? Tapi karena kita mulai sombong dan merasa tidak perlu. Kita merasa kita tidak perlu dengar firman, kita merasa tidak perlu ada persekutuan dengan orang-orang yang mau bangun imannya. Kita merasa kita bisa menjaga iman kita sendirian. Padahal tidak bisa. Teman-teman, dalam cerita di Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus itu punya siapa? Punya gurunya, punya Tuhan Yesus. Elisa punya siapa? Yang mentor rohaninya siapa? Ayo, Elia. Siapa lagi? Samuel. Punya Imam Lewi. Punya Imam Eli. Sorry. Siapa lagi? Timotius. Dia punya Paulus. Nah sekarang coba cek satu-satu, tanya kiri kanannya siapa mentor rohani kamu hari ini? Siapa mentor rohani kamu? Sudah punya belum? Jangan sampai kita merasa diri sudah cukup ya teman-teman. Ternyata kita mulai ada kesombongan dalam diri. Kita merasa kita tidak perlu orang lain. Kita merasa kita tidak butuh temannya kita. Sampai ada istilahnya, saya introvert kak, jadi tidak bisa kak bergaul. Jadi saya tuh lebih senang ada di rumah kak. Saya lebih suka di kamar, di kosku, kayak surga kak itu. Tapi perlahan-lahan itu mulai membunuh iman kita. Karena kita merasa tidak perlu orang lain. Ternyata firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, bertumbuh bersama di dalam komunitas-komunitas rohani itu akan membantu kita menjaga iman kita teman-teman. Jadi hari ini jangan terlalu sombong untuk berkata saya bisa sendirian.
Amin. Ya teman-teman yang belum punya komunitas, ya gabung Goal Sisi. Kebetulan saya ketuanya. Sombong. Tidak ya teman-teman ya. Gabung di dalam komunitas itu perlu. Kalau kita sakit, ada teman yang kita yang lihat. Sakit jasmani, sakit rohani loh. Bisa, amin? Amin. Jangan merasa kuat sendirian. Ingat kan kisahnya orang lumpuh yang dibawa sama temannya? Itu karena dia punya komunitas. Kalau dia lumpuh dia tidak bisa berjalan sendiri ke temu Tuhan Yesus. Benar enggak? Dia butuh teman-temannya. Jadi jangan merasa diri saya bisa sendiri. Ternyata kita sedang sakit. Kita enggak bisa datang sendirian. Kita butuh teman-teman. Amin. Kita butuh orang lain. Jadi waktu yang masih muda ini banyak-banyaklah baca Alkitab. Banyaklah merenungkan firman Tuhan, dengar khotbah, gabung dalam komunitas rohani, di gerejanya kalau ada silakan gabung, kalau tidak ada mari bergabung di Goal Sisi. Kita menuai jiwa bagi Tuhan. Yang selanjutnya yang berbahaya dari kesombongan ini teman-teman, kesombongan ini ternyata bisa melahirkan ketidaktaatan. Ini kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal kalau kita mundur ke pembacaan yang sebelumnya, Kejadian pasal 9, Kejadian yang ke-9 ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mulai membangun supaya mereka berada di satu tempat dan tidak kemana-mana. Kesombongan melahirkan ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Hati-hati teman-teman. Nah Maksudnya bagaimana kesombongan melahirkan ketidaktaatan? Kesombongan yang tadi yang saya bilang kita mulai merasa mampu sendirian, kita kemudian tidak mau baca Alkitab, kita tidak mau bergabung dalam komunitas rohani, kita tidak mau dimuridkan dalam satu gereja, kemudian kita tidak tahu apa yang Tuhan mau. Jadi bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan kalau kita sendiri tidak tahu? Nah bagaimana kita mau tahu kalau kita tidak pernah cari tahu, tidak mau tahu gitu, tidak pernah baca Alkitab. Kita merasa 1 minggu saja sudah cukup, 1 kali datang ke gereja, baca Alkitab di situ. Padahal kita punya 7 hari untuk terus kasih makan rohani kita. Supaya kita tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Perhatikan teman-teman, kesombongan dalam diri kita ini bisa melahirkan ketidaktaatan akan kehendak Tuhan. Ketidaktaatan itu sama dengan dosa. Sebaliknya, dosa adalah ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman kita perlu iman. Kita perlu iman teman-teman, karena kita tahu sisi negatifnya dari teknologi. Kita harus menggunakan teknologi dengan iman kita. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mulai berbahaya saat ini karena mulai muncul ajaran-ajaran yang menyesatkan iman kita melalui FYP-nya kita, melalui Reels-nya kita. Dan kita sering mengamenkan itu. Kalau pernah saya waktu masih belum ada mentor rohani, belum banyak lah baca Alkitab. Kayaknya kalau scroll kata-kata yang ada kata Tuhannya atau yang kayak rohani, saya tuh kayak merasa berdosa gitu. Pokoknya enggak mau scroll, pokoknya baca dulu, habis itu baru scroll. Itu baru kayak rasanya tidak berdosa.
Tapi ternyata kita perlu hati-hati karena teknologi di dalamnya ada banyak tulisan-tulisan yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Dan itu bisa saja ada pengajaran yang menyesatkan kita. Makanya saya bilang tadi, kita perlu banyak baca Alkitab, kita perlu ada mentor rohani kita. Nah teman-teman, kalau belum punya mentor rohani ada Kak Esra, ada Kak Peter di belakang. Jadi bisa juga follow IG-nya. Karena kalau misalnya kita biasanya kalau berteman sudah follow IG-nya Kak Esra, biasanya itu kalau ada ajaran-ajaran yang aneh, Kak Esra tuh mulai meninggalkan pesan di sana. Jadi kita yang sudah follow kita bisa tahu, oh jangan yang ini, kayaknya ada yang salah. Nanti kalau kita bingung, kita bisa tanya sama Kak Esra, kenapa kok ini salah Kak? Itu kalau kita punya mentor. Nah bagaimana kalau kita tidak punya mentor? Kita kemudian mengamenkan apa yang kemungkinan tidak benar. Karena kita juga tidak tahu, kita tidak pernah baca Alkitab teman-teman. Sekali lagi kita butuh iman untuk memanfaatkan teknologi dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Selanjutnya teman-teman, kita perlu mentor rohani. Kenapa? Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Amin. Ternyata mentor rohani sepenting itu. Kalau kita tidak tahu, kita bisa tanya sama mentor rohaninya kita. Kak ini benar atau salah sih? FYP ku bilang ikuti kata hatimu. Emang itu benar ya? Yang benar yang mana sih Kak? Firman Tuhan berkata, ikuti apa yang ada dalam firman Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Kamu adalah anak-anakku, kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa yang ku kehendaki. Tapi kebanyakan kita mulai mengiyakan apa yang FYP kehendaki. Kemudian ada bahas perpuluhan, kemudian ada ajaran-ajaran yang lain-lain. Kita mulai mengiyakan itu secara tidak langsung, kita mengamenkan itu. Padahal belum tentu itu adalah ajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Selanjutnya teman-teman, wujud dari iman adalah kita mau selalu berdoa kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruhnya sama Tuhan. Kalau kita punya iman, kita akan merendahkan hati kita dan berdoa mencari Tuhan dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Mari baca satu ayat ini sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita mulai merasa khawatir dengan apa yang ada di tangan kita, dengan FYP yang lewat. Ternyata teknologi seberbahaya itu dan kita tidak tahu. Mari berdoa, mari mulai mengandalkan Tuhan. Mari serahkan sama Tuhan. Kalau hari ini apa yang Tuhan percayakan di tanganmu, mari serahkan sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan inginkan melalui benda ini, apa yang Tuhan inginkan aku lakukan gitu. Untuk memuliakan Tuhan. Mari mulai berdoa sama Tuhan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Akhirnya teman-teman, Tuhan tidak menghancurkan menara Babel. Ingat ya, Tuhan tidak hancurkan menara Babel. Guru-guru sekolah minggu, hati-hati kalau mengajar. Karena Tuhan tidak mengajar, Tuhan tidak menghancurkan menara Babel, tapi Tuhan kacaukan bahasa mereka sehingga mereka menghentikan, sehingga mereka dipaksa untuk harus terserak ke seluruh penjuru bumi dan tidak melanjutkan pembangunan itu. Teknologi is good for us, as long as kita tahu untuk apa kita melakukan itu, kapan kita harus melakukan itu. Kalau tujuannya baik, kita mau memuliakan Tuhan, go on. Terus lakukan itu. Ternyata
teknologi yang ada di tangan kita justru membuat kita mulai menggeser apa yang harusnya jadi prioritas dalam kehidupan kita, itu harusnya kita harus mulai aware terhadap itu. Karena Tuhan mengasihi mereka, karena Tuhan mengasihi teman-teman, mengasihi jemaat Tuhan dan saya, mari kita mulai perhatikan apa yang sedang kita bangun hari ini. Apa yang sementara kita kerjakan dengan teknologi, dengan handphone yang ada di tangan kita, dengan sosial media yang kita punya, untuk apa kita melakukan semuanya itu? Untuk diri saya kah? Untuk diri kita semua? Untuk memuaskan keinginan kita kah? Atau untuk memuliakan Tuhan? Mari kita belajar dari sini. 5 roti dan 2 ikan di tangan seorang anak kecil bisa memberkati berapa orang? 5.000. Tongkat di tangan Musa bisa melakukan perkara yang banyak sekali memberkati orang. Umban di tangan Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa yang ada di tangan kita? Handphone kan? Apalagi? Kita yang paling tahu, uang kah? Banyak. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan dengan teknologi yang ada pada kita? Itu kemudian menjadi pertanyaan buat kita. Sebab itu teman-teman, usahakanlah pertumbuhan iman dan gunakanlah teknologi yang ada pada kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwa. Teman-teman sekali lagi katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Katakan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari sambil bangkit berdiri, teman-teman sama-sama katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
tidak hanya jadi pujian kita kepada Tuhan, tapi ini jadi pengakuan kita, menjadi komitmen dalam hidup kita. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman, mari kita serahkan pada Tuhan apa yang ada pada tangan kita. Mari belajar serahkan pada Tuhan dan tanya pada Tuhan, Tuhan maunya apa dengan apa yang saya punya hari ini? Saya mau menyenangkan Tuhan. Bantu saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Amin, amin. Yes, sungguh-sungguh sama-sama katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari teman-teman nyanyi sungguh-sungguh, katakan. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hati. Katakan hanya itu Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sungguh luar biasa firman yang telah ditaburkan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi benih dalam kehidupan kita dan boleh bertumbuh di setiap hari demi hari. Biar kehidupan kita boleh berubah dan satu yang kita tuju ialah serupa dengan Kristus. Amin. Kita tundukkan kepala sebelum kita memberikan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan selalu mendahului kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang berkati, kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, tapi bukan kehendak kami yang jadi Tuhan Yesus, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Di depan saudara tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama dikhususkan untuk operasional pastori dan yang kedua untuk kas gereja. Persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Dipersilakan pujian dari Poltekkes Kemenkes. Dipersilakan. Teman-teman kita dari Poltekkes Kemenkes akan melakukan pencarian dana. Oleh sebab itu kita akan bantu mereka dengan persembahan yang kita berikan. Mari kita berikan tepuk tangan. Silakan teman-teman.
Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah memuji Tuhan di depan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan ke depan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman untuk yang pertama, minggu ini kita tidak ada kegiatan di gereja ini karena kita akan persiapan Natal kita. Jadi semua kegiatan, mesbah keluarga, lalu fun sport, dan ada beberapa kegiatan lainnya kita tiadakan dahulu karena kita mau persiapan untuk Natal. Yang pertama, lalu yang kedua, di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada form selamat datang yang nongol warna putih di sebelah kanan di depan. Silakan itu diisi bagi yang baru pertama kali datang. Dan bersama dengan ini saya mengucapkan pertama kali buat yang pertama kali datang, selamat datang di GBI Oikumene di Goal CC Service. Saya harap kalau mungkin belum ada tempat untuk beribadah, mungkin bisa kembali lagi minggu depan di tempat ini. Nah, form selamat datangnya boleh diisi, ada teman-teman Asr yang akan bawakan pulpen. Setelah diisi nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang teman-teman Asr nanti akan bawa di luar. Jadi boleh ditukarkan dengan souvenir dari gereja yang kami akan berikan begitu nanti di luar. Ditukarkan, diisi dulu ya. Diisi selengkap mungkin kalau perlu gitu ya, nomor sepatu, nomor rekening boleh di situ diisi ya. Gitu. Lalu yang berikutnya, selain itu juga di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form doa. Nah, form doa ini nanti silakan diisi. Kalau butuh bantuan doa, kita akan doakan. Kita punya tim doa, yang tim doa ini setiap hari Selasa dan Jumat akan mendoakan pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, misalkan tolong doakan saya sakit bisul. Itu boleh juga didoakan ya. Kalau memang mau didoakan gitu ya, supaya bisulnya cepat keluar matanya gitu. Bisa nanti kita didoakan, pasti akan dituliskan dan akan masuk ke meja saya. Nanti saya akan sortir yang menurut saya sensitif untuk pribadi dan saya akan doakan secara pribadi.
Ya, saya akan doakan secara pribadi seluruhnya. Kalau memang itu sensitif dan tidak perlu sampai ke meja tim pendoa, saya akan nanti sortir ya. Jadi silakan diisi, ada di depan dan teman-teman Asar sudah membawakan pulpen, saya sudah melihat ya. Lalu berikutnya di depan Bapak Ibu Saudara sekalian juga ada barcode yang kecil, ada barcode yang besar. Ya mungkin ada beberapa orang tadi kirisnya kok nggak bisa, kirisnya bisa, cuman memang harus dicoba beberapa kali. Mungkin karena cetakan dari sablonnya ya. Kalau untuk yang teman-teman yang sudah sering datang ke tempat ini dan ingin melayani, boleh ada di sebelah kiri bawah, ada QR code yang untuk nanti dibawa ke link untuk teman-teman yang mau melayani di tempat ini. Nah kita kemarin sudah kasih lihat, ada pengumuman untuk teman-teman yang akan melayani akan ikuti satu kali pertemuan namanya pertemuan pra pelayanan gitu ya. Nanti akan dihubungi sama tim yang akan menjemput bola untuk teman-teman yang mau melayani. Yang mengerti katakan amin. Lalu kemudian baptisan akan kita adakan di akhir bulan Desember. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dibaptis silakan mendaftar nanti. Silakan langsung hubungi nomor saya yang tadi itu muncul itu nomor saya dan nomor admin gereja. Nanti silakan didaftar di sana. Ya. Lalu kemudian untuk Natal. Nah, Natal kita akan kita adakan di tanggal 6 Desember hari Jumat di Ballroom Hotel Unhas. Hotel Unhas Convention Center jam 6 sore. Ya, nanti kita akan kedatangan saudara saya yang masih tidak mirip sama sekali. Itu ya, yaitu Fandi Santoso. Beliau ini adalah W.L. Krispati gitu ya. Yang menyanyi apa ya, saya lupa lagunya. Kejujuran Hati gitu ya. Asik. Itu jadi silakan datang nanti ke sana, kita akan sama-sama beribadah dan doakan juga. Saya baru menghubungi, kita akan dilayani kemungkinan besar untuk firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Esra Soru ya. Tahu Esra Soru ya? Bukan Esra saya ya, yang ini ya. Gitu ya, ada namanya Esra Soru, saya sedang hubungi, dia sedang cek jadwalnya, moga-moga dia akan melayani. Kalaupun tidak ada Esra Soru, Esra Dwi Putra pun jadi ya, mau katakan amin. Haleluya. Gitu ya, cuman beda di Z sama di S. Kalau kita enggak tahu ya, Bapak Esra Soru mungkin kita lihat beliau adalah seorang apologet yang terkenal di Indonesia gitu ya. Jadi mereka nanti ya kita doakan saja supaya dia menerima pinangan kita. Gitu. Lalu saya akan laporkan sedikit kondisi keuangan Natal. Natal kita membutuhkan dana sekitar 95 juta sekian. Dana yang terkumpul sampai saat ini sudah 72 juta. Jadi masih kurang lebih 20 juta lebih. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban ingin membantu pelayanan di tempat ini, boleh nanti hubungi Rival. Rival silakan berdiri Rival. Nah, boleh hubungi nanti dia untuk janji iman dan lain sebagainya gitu ya. Sudah kelihatan mukanya penuh dengan duit gitu ya. Duit aja gitu ya. Jadi silakan nanti hubungi Rival. Janji iman ataupun misalkan mau bantu kami untuk edarkan proposal, silakan nanti dihubungi juga gitu. Lalu kemudian satu lagi penting, saya selalu lupa ini. Jadi buat teman-teman yang mau berpartisipasi di Natal, ya kita masih butuh personel untuk drama, gitu ya. Choir dan drama. Ya, jadi choir dan drama, silakan nanti yang mau terlibat. Tahu choir ya? Yang lompat-lompat itu biasanya pakai jubah putih, atau pakai jubah atau apa gitu ya. Gitu. Terus yang drama nanti ya, apa? Kebutuhan apa yang masih butuh? Pohon atau domba? Gitu ya, jadi pohon atau jadi dombanya? Ya kan? Enggak ya, jadi nanti kita akan tentukan role-nya. Jadi daftar saja nanti, daftarnya sama siapa? Sama Ayu ya, nanti sama Ayu daftarnya yang untuk ini, yang untuk mau bergabung di dalam choir dan drama. Gitu ya, jadi kita nanti akan dihadiri oleh sekitar yang menghadiri nanti di ballroom ini sekitar 1 juta orang ya. 500-nya itu manusia, sisanya malaikat Tuhan. Haleluya. Gitu ya. Jadi silakan nanti daftar, jangan takut, nanti pasti akan berarti sama-sama di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Baik. Ada lagi kira-kira? Saya takut saya lupa. Oke, untuk yang sudah nama-namanya sudah choir dan ada untuk drama, hari Selasa ada latihan di tempat ini. Ya, Selasa ini ya. Selasa ada latihan di tempat ini jam 7 malam. 7 malam, betul. Bukan pagi ya. Oke. Jam 7 malam nanti ada latihan di tempat ini, kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk ibadah Natal kita bersama. Yang mau katakan amin. Baik, itu saja pemberian. Sekali lagi kita tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin ku
kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa, beri keselamatan, beri kesempatan. Sama-sama katakan, jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, three, go. Tak mau ku hidup lagi lagi. Tak ingin kompromi, Yesus, kebenaranku adalah Tuhan yang Kau turun ke dunia bagi kami, Tuhan. Tebus segala dosa, Kau beri kesempatan bagi kami. Kau beri kesempatan, beri kesempatan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, jika ku akui semua dosaku, Kau adalah setia dan adil, dan mengampuni dan sucikan. Semuanya siap? One, two, three, go. Tak mau hidup lagi. Tak ingin kompromi, lakukan hal yang dapat dukakan hatimu.
dirimu. Tak malu ku hidupi waktuku tanpa firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah diri amalu ku hidupi Jangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk yang selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hadirat-Mu, untuk sukacita-Mu yang Kau nyatakan dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau bilang kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bukti kasih-Mu, bukti kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdiri sampai saat ini Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini Tuhan. Bersama-sama kami mau bersepakat berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami dalam kami menjalani aktivitas kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami juga bersyukur untuk ibadah yang ketiga untuk Goal CC Tuhan. Terima kasih untuk setiap para pelayan-Mu yang telah mengambil pelayanan pada saat ini Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang kami kerjakan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan, terus kami maksimalkan. Kami mau kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang kembali menegur kami Tuhan, firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami Tuhan. Bahwa kami akan mempergunakan teknologi dengan baik Tuhan. Kami mempergunakan teknologi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar dengan kami menggunakan teknologi kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Kak Vero Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kami semua pada malam hari ini. Diberkati oleh Tuhan, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia harapkan, dan apapun yang dia cita-citakan, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati dia Tuhan. Dimanapun dia berdiri melayani Tuhan, terus memberkati dia, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan. Manifestasi-Mu Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami untuk Kak Vero Tuhan. Terus terhubung dia dengan Engkau Tuhan. Bukakan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, dia memimpin kami Tuhan dalam tugasnya Tuhan, dipercayakan menjadi ketua Goal CC bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, buat teman-teman kami yang belum sempat hadir pada ibadah raya kami pada saat ini Tuhan. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan telah terjadi Tuhan. Bangkitkan iman mereka Tuhan bahwa kesembuhan telah Kau kerjakan di kayu salib Tuhan. Dan Engkau berkata sudah selesai. It's finished Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir karena tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami berdoa Engkau Tuhan yang menguatkan mereka, Engkau Tuhan yang memampukan mereka. Biar pekerjaan mereka, tugas mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bapak yang baik, saat ini Tuhan, kami berdoa buat kami Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Tugas kami sebagai mahasiswa, sebagai anak kuliah Tuhan. Bapak yang baik, kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan dalam kami menjalani kuliah kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang akan terus memegang kami. Kami percaya ada tangan Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kami Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa pemerintahan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Mulai dari pusat kepada seluruh
sampai ke pelosok tanah air. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati. Kau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Biar mereka memimpin bangsanya dengan jujur. Mereka memimpin bangsanya dengan adil. Karena Tuhan Yesus yang ada bagi kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kota di mana kami tinggal Tuhan. Kau tempatkan kami di kota Makassar. Tidak secara kebetulan kami berada di kota ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya ada maksud dan tujuan-Mu yang terbaik yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Biar hujan pertobatan terjadi di kota kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari Tuhan, kami akan melihat jiwa-jiwa akan datang menyembah Engkau Tuhan. Kami akan melihat orang-orang datang bersujud menyembah, memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami telah melihat Tuhan dan Engkau akan terus melakukannya itu Tuhan. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk kegiatan kami Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Natal kami yang akan kami laksanakan pada 6 Desember Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biar Natal kami bukan perayaan yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami betul-betul meyakini dan merasakan Engkau hadir bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, kami sungguh dan percaya Engkau Tuhan yang akan mencukupkan dan Engkau Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kami Bapa. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, masa tuanya diberkati oleh Tuhan. Umur yang panjang, kekuatan yang esra daripada Engkau Tuhan. Sukacita yang melimpah Tuhan Kau nyatakan bagi Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk mentor kami, untuk Pastor Ezra Bapa. Kami bersyukur Kau kirimkan mentor rohani bagi setiap kami Tuhan. Kuatkan dia, mampukan dia dalam membimbing kami Tuhan, dalam mengarahkan kami Tuhan. Visi-visi yang Tuhan percayakan Tuhan, Kau bukakan bagi Pastor Ezra Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan dimanapun dia berdiri melayani, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus nyatakan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk KDB Tuhan sebagai istrinya, sebagai tiang doa bagi keluarga ini Tuhan. Kau berkati Tuhan apapun yang dia harapkan, apapun yang dia cita-citakan, dan apapun yang dia rindukan diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Dev diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Anak ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, masa depan yang indah Kau nyatakan bagi anak ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi juga Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang akan melaksanakan ujian Tuhan. Apapun bentuk ujian yang mereka hadapi, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong. Bukakan pikiran kami Tuhan, bukakan pikiran teman-teman kami, berikan mereka ketenangan, kekuatan Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan ujian mereka dengan baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kami sungguh yakin dan percaya pekerjaan yang terbaik Engkau nyatakan bagi kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi syukur kami. Terlalu banyak yang kami ingin sampaikan Tuhan. Tetapi sebelum keluar dari hati kami, Kau Tuhan yang telah mengerti dan Engkau Tuhan yang telah memahami kami Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya doa kami akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang diajarkan kepada Tuhan, kepada murid-muridnya. Kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita semua dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan bersatu sejenak.